Nah Bang, kalau misalnya bicara juga soal keterbukaan informasi publik, ini apa sih Bang pentingnya keterbukaan informasi publik untuk sebuah negara? Wah, dalam ini pertanyaannya. Dalam tuh sedalam lautan. Aduh. Jadi saya mau mulai dari awal hakikat ya, bahwa keterbukaan informasi publik lahir itu landasannya itu pertama adalah tadi pasal 28F, hak asasi saya untuk memperoleh informasi. Itu kan, saya punya hak loh minta informasi. Kan saya pemilik ini, Mas yang pemilik, ini kan semua warga pemilik. Makanya tadi bisa kan, tuh. Yang kedua adalah negara Indonesia negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi, informasi publik adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan. Masa ada negara demokrasi nggak ada informasi publik, tertutup? Nggak ada. Demokrasi itu cirinya dan emang harus ada informasi publik. Ya. Yang ketiga adalah good governance. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Good governance, coba perhatiin, di setiap visi misi pemilu, pasti good governance tuh pasti masuk visi misi tuh. Coba aja, mau di tingkat bupati kayak, mau di tingkat gubernur, atau pasti ada. Di visi misi Bapak Presiden Joko Widodo dan itu kalau nggak salah nomor 5 apa nomor 8 tuh. Di Pak Prabowo Sandi juga ada nomor 1 apa nomor 2. Pasti ada lah itu. Cuman bahasanya aja yang beda-beda. Tapi intinya adalah penyelenggaraan negara yang kata kuncinya good governance. Hari gini di semua negara di dunia, Indonesia adalah bagian dari negara-negara yang dunia itu good governance. Good governance gitu kalau bahasa tulisannya harus dibedain good governance gitu. Tulisannya governance, good government pemerintah kan. Ini good governance gitu. Saya Betawi jadi biar jelas gitu ngomongnya. Good governance, tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih gitu kan, itu good governance. Itulah yang melahirkan keterbukaan informasi publik. Parameter good governance apa? Transparansi dan akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat. Pasal-pasalnya banyak, tapi kan filosofinya di situ. Kalau Bang Nara sendiri ini sekarang memaknai tugas yang diemban sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat, itu seperti apa sih Bang memaknainya? Nah, kalau ini kan saya juga sederhana ya dalam hidup. Dari kecil diajarin untuk kita orang-orang yang beragama kan, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Awal kecil-kecil kan ikut-ikut aja sama orang tua kan, ya, sembayang ini gitu. Bandel dikit-dikit kan. Nah, dari itu kan bahwa apa sih yang kita perbuat, apa yang kita isi dalam hidup ini, itu kan filosofi agama. Melaksanakan ajaran agama dengan baik itu clear, semua orang Indonesia begitu. Tentunya dengan yang baik ya, yang sesuai dengan ajarannya. Karena semua ajaran agama menurut saya baik dimanapun di dunia. Yang kedua kan, kalau saya pakai terminologi agama saya ya, misalnya itu kan pengabdian yang paling tertinggi adalah pengabdian untuk agama dan pertiwi. Pertiwi itu kata dasarnya PRT, bahasa Sanskerta. Pertiwi itu bumi pertiwi, artinya bangsa dan negara gitu loh. Kalau bahasa Sanskertanya pertiwi. Pertiwi itu PRT. Sanskertanya di Indonesia kan Pertiwi, makanya Ibu Pertiwi bukan Bapak Pertiwi kan. Nah itu, jadi maksudnya Pertiwi itu kepada bumi di mana kita injak, di bumi di mana kita dilahirkan, bumi di mana kita mendapatkan hasil kan, gitu. Jadi bangsa dan negara. Jadi pengabdian itu di situ letak tertinggi. Nah, saya bermimpi di situ, bukan bermimpi, diajarkan seperti itu oleh orang tua. Kebetulan juga dari zaman kakek bapak pejuang-pejuang semua sih ya, jadi masuklah ke dalam alam pikiran saya. Tapi bagaimana caranya kan luas ya, seperti tadi yang saya bilang, di kuliah ikut aktif, setelah saya kuliah ya ikut berteman, bersosialisasi, ketemulah teman-teman yang ternyata istilahnya kan CSO, masuklah ke lembaga publik kayak KPU, KI. Oh ternyata ini kan lembaga publik, keputusan, kebijakan yang saya ambil secara pribadi mempengaruhi dampak hidup orang banyak kan. Makanya kan komisionernya 7 di sini, kolektif kolegial. Nah itu keputusan atau kebijakan itu kan mempengaruhi dampak kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oh ya udah saya tekunin di sini gitu. Jadi setiap orang kan punya dirinya sendiri, punya, kalau bahasanya swadharma. Swadharma itu artinya pekerjaan kita. Kalau Mas kan senang dengan
apa nih misalkan kayak gini, presenter. Lakukanlah presenter dengan baik. Kan ada juga presenter yang nggak baik. Ada juga kan, bener kan, dalam kehidupan aneh-aneh suka kan. Atau supir misalkan, ya lakukan aja deh supir bis tran dengan baik. Kan swadharma itu namanya. Ya setiap orang melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah kebetulan mungkin itu jalur Tuhan, dan saya juga kena dengan pandangan hidup saya, ya saya melaksanakannya aja, mengalir aja gitu sebagai suatu anugerah atau suatu amanah dari alam atau dari Tuhan. Ada pesan nggak nih Bang buat masyarakat di rumah mungkin terkait dengan tadi transparansi dari badan publik ini ke masyarakat di rumah, kira-kira apa pesannya? Ya, pesan yang pertama adalah tentunya kepada badan publik yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik sesuai dengan aturan-aturan. Mari kita membumikan semangat transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah kemaslahatan yang kita lahirkan, kita berikan untuk generasi penerus. Karena era terkini yang namanya transparan, akuntabilitas di badan publik adalah suatu keharusan, tuntutan alam itu, tuntutan keadaan. Di sisi lain kepada masyarakat, mari kita berpartisipasi dengan baik dan benar sesuai dengan regulasi juga. Karena ini kan ada hukum-hukumnya, nggak sembarang-sembarang juga minta-minta informasi. Mentang-mentang dibuka keran main sembarangan aja, nggak ada aturannya. Partisipasi masyarakat mari kita kawal, kita jaga, kita monitor berbagai macam kebijakan-kebijakan dari badan publik dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu aja. Oke baik, tapi Bang, ini kita melenceng dikit ya Bang. Ini kan kemarin Abang di tengah kesibukan juga sempat menjenguk Bapak Wiranto. Nah ini kemarin gimana kondisi Pak Wiranto nih Bang? Terakhir. Ya, waktu kami mendengar itu, seingat saya kan gini, kami terakhir mengundang Bapak Wiranto itu dalam satu acara Rakornas namanya. Setiap tahun kan kami melaksanakan Rakornas dihadiri oleh seluruh komisioner seluruh Indonesia. Waktu itu rencananya Bapak Wiranto yang hadir membuka. Pada waktu itu beliau udah hadir, timnya udah datang dari 2 hari sebelumnya. Pada hari detik H pagi, sorenya gitu, malamnya kan pagi pembukaan. Beliau nggak bisa hadir memberitahu karena waktu itu kondisinya harus di Jakarta. Banyak waktu itu kan sedang biasalah ada dinamika kan, ada yang demo. Beliau di sini. Pak Wiranto menyampaikan minta maaf nggak bisa hadir. Kurang lebih sekian minggu lah tuh, nggak hitungan bulan lah, dah kita dengar beliau waktu musibah itu kita lagi ada di luar waktu itu, ada acara juga sebagai manusia kan, dan juga adalah deputi-deputinya itu kan sering komunikasi dengan kita kan, karena Kementerian Polhukam kan kita berada di dalam jajaran Kementerian Polhukam kan gitu. Salah satunya Komisi Informasi kan, jadi sering komunikasi dengan jajaran Kementerian Polhukam. Ya tentunya kita prihatin pada waktu itu. Keprihatinan kami itu kan kami ingin membesuk, ingin mendoakan beliau. Waktu malam itu nggak bisa, kita kan masih di luar ya. Besoknya paginya, kebetulan waktu besok paginya itu masih banyak tuh para pejabat-pejabat nasional, petinggi-petinggi. Siang itu kan Pak Presiden yang hadir tuh jam hari Jumat waktu itu saya ingat. Sebelum sholat Jumat, setelah sholat Jumat. Nah saya sebelum sholat Jumatnya sempatlah masuk ke ruangan beliau. Dan memang ya kita artinya atas nama lembaga kami mendoakan supaya Bapak cepat sembuh dan tetap bersemangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu aja ya intinya di situ. Dan mudah-mudahan Bapak bisa kembali beraktivitas lagi dengan baik. Iya gitu udah, karena beliau kan malamnya kan baru selesai operasi kalau nggak salah. Dan emang nggak lama, ada jenderal-jenderal Pak Agung Gumelar, Pak Farul Rozi ya. Terus setelah saya pulang Pak Luhut, banyak lah. Jadi emang sebentar-sebentar emang begitu, dan nggak di screening lah yang masuk, karena kan beliau masih lemah waktu itu ya. Ya lemah sih enggak ya, badannya masih cuman emang ya kondisi lemah, artinya kan baru operasi ya. Tentunya harapan saya beliau cepat sembuh, cepat kembali beraktivitas, dan memang bisa terjadi itu ya. Nggak nyangka gitu ya. Iya, sama yang nyangka ya itu. Ya Oke itu. deh.
Ya, baik Bang Nara, terima kasih sekali atas waktunya sudah hadir di Tokoh Kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan di Tokoh Kita hari ini. Saya Rizky Arisnanda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bang, terima kasih. Ya.